Teman jadi sasaran gara-gara uang 14 juta. Kejadian ini sendiri terjadi di Kalimantan Barat. Seorang teman menghabisi teman sendiri terkait uang 14 juta gara-gara kebelit hutang. Di tanggal 1 Desember 2023 jam 5 sore hari, ditemukan dam truk kuning di Kalimantan Barat. Mobil tersebut tampak tanpa sopir dan ditemukan dengan banyak cairan merah, membuat orang yang menemukan langsung lapor kepada pihak kepolisian karena merasa ada yang aneh. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini, memeriksa tempat lokasi truk ditemukan dan meriksa beberapa lokasi setempat. Hingga akhirnya di 500 meter truk ditemukan seorang yang sudah tak bernyawa. Seorang pria dengan kondisi yang cukup mengenaskan, bahkan dirinya sudah tak bernyawa. Jasad pria tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di dekat TKP juga ditemukan baju, tas, dompet, handphone, dan juga truk yang memang kondisinya sudah berlimuran darah. Hingga semua orang pun bertanya-tanya ada apa di dalam truk tersebut dan siapa yang melakukannya. Bahkan di sana pun ada sendal, senjata tajam, dan juga dompet berisi uang 59.000. Setelah dilihat dari dompet dan identifikasi korban jasad tersebut, jasad seorang laki-laki yang ditemukan sudah tak bernyawa lagi, bernama Yejior. Yejior berusia 32 tahun, warga Kalimantan Barat. Jior sendiri sudah punya istri dan seorang anak, pekerjaannya sebagai sopir truk. Hasil otopsi menyebutkan korban mendapatkan banyak tikaman dan mengeluarkan cairan merah. Meski nampaknya korban memberikan perlawanan, namun nampaknya korban kalah dan dirinya dinyatakan tak bernyawa. Polisi yakin kalau ini tindak kriminal hingga langsung menyelidiki kasus ini. Pihak yang berwajib pun mendapatkan rekaman CCTV dari wilayah setempat dan mendapatkan banyak info dari rekan sesama sopir. Saat dicari pihak yang berwajib, ternyata pelakunya sudah melarikan diri. Tepatnya di tanggal 3 Desember 2023, 2 hari setelah kejadian, pelaku nampak diamankan di Kapuas, Kabupaten Sanggau. Saat diamankan, pelaku membantah dirinya pelakunya. Namun setelah diinterogasi lebih lanjut, pelaku akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Pelaku mengaku kalau dirinya teman dari Yejior, temannya sendiri bahkan kenal dekat dari SD. Pelaku pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian. Pelaku bernama Petrus Sogin berusia 32 tahun, seumur dengan Jior. Kerja di bengkel namun dirinya tengah pusing karena banyak hutang dan selalu ditagih orang-orang tersebut hingga dirinya mengungkapkan punya hutang 7 juta. Di tanggal 28/2023, Petrus sendiri nampak tak punya pikiran jernih, dirinya membawa senjata tajam berniat merampok seseorang. Saat dirinya tengah bekerja di bengkel, Jior pun lewat dengan truknya membawa penuh muatan sawit yang akan dijual ke perusahaan. Petrus saat itu yang melihat Jior dan berbicara dengan Jior, nampak melihat barang-barang yang dibawa Jior, langsung saja tanpa berpikir panjang ingin merampok Jior. Petrus langsung mengikuti Jior dengan motornya. Setelah Jior menjual sawit, Petrus pun menunggu Jior. Tak lama keduanya bertemu. Petrus meminta tolong pada Jior untuk menderek mobilnya di salah satu tempat dan Jior pun mengiyakan. Yang ada di sana, Petrus mengeluarkan senjata tajam untuk menusuk Jior. Jior pun tak diam, melawan, mempertahankan diri dan mempertahankan uang. Namun nampaknya Petrus yang membawa senjata tajam menikamkan Jior beberapa kali hingga akhirnya Jior yang melawan pun tak bisa mempertahankan diri. Jior pun terjatuh ke semak-semak hingga akhirnya dirinya pun menghembuskan napas 500 meter dari truknya. Tak lama Petrus pun membawa uang 14 juta hasil penjualan sawit dan juga meninggalkan Jior begitu saja. Kini akhirnya Petrus pun diamankan. Namun saat diamankan pihak yang berwajib, Petrus melawan hingga akhirnya dirinya didor pihak yang berwajib. Saat diamankan, uang 14 juta tersebut tersisa 11 juta karena dipakai oleh Petrus. Saat polisi mengumumkan kasus ini, pihak yang berwajib pun langsung mengungkapkan kalau Petrus memang sengaja menghabisi Jior demi uang 14 juta tersebut. Dirinya pusing karena hutang yang harus dibayar, teman jadi sasaran. Keluarga dari Jior tak menyangka pelakunya ada Petrus, mengingat mereka berteman dari SD dan sudah dianggap keluarga. Keluarga Petrus pun tak menyangka kalau Petrus mampu melakukan hal ini kepada Jior sang teman. Petrus yang mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Jior, namun nampaknya keluarga Jior tak mau memaafkan. Petrus diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya divonis 15 tahun penjara. Kepergian Jior yang cukup mengagetkan karena dihabisi temannya sendiri ini mendapat banyak perhatian dari sopir truk yang mengenal Jior. Jior dikenal sebagai lelaki yang baik, tak macam-macam, bahkan Jior pun dikenal sebagai sopir yang bertanggung jawab. Jior sendiri selalu diberikan kepercayaan oleh para pengusaha untuk menjualkan sawit-sawitnya hingga akhirnya nanti Jior pun setor ke mereka. Namun kali ini nampaknya nasib naas datang kepada Jior. Demi uang tersebut, temannya menghabisi Jior. Dari pihak perusahaan dan juga teman-teman sopir pun datang ke rumah Jior memberikan doa dan memberikan uang bela sungkawa.
istri dari Jior yang nampak kehilangan Jior untuk selamanya mengingat sang anak masih balita. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.